Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Miranti Dalima dari SMP Negeri 2 Simpanan Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Marni Hartati MPD dan pengajar praktik Ibu Eva Purnati SPDM MPD. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Kesimpulan dari pembelajaran yang saya peroleh, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menurut Grant 1993, coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada murid. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Menurut Whitmore 2003, coaching merupakan peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Elemen-elemen penting coaching. Coaching merupakan sarana pemberdayaan potensi bertujuan mengantarkan coaching dari kondisi yang dialami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik. Coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dengan coachee, dijalankan melalui proses kreatif ditandai dengan eksplorasi, menanamkan ide ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional coachee. Proses coaching: mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, dan memfasilitasikan pertumbuhan coachee, membantu coachee belajar bukan mengajarinya. Paradigma berpikir coaching: fokus pada coachee atau rekan dengan memusatkan perhatian pada rekan yang kita kembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu terhadap pemikiran-pemikiran coachee yang kita kembangkan, memiliki kesadaran diri yang kuat untuk bisa menangkap perubahan yang terjadi selama percakapan, mampu melihat peluang baru dan masa depan, yakni mendorong coachee untuk fokus pada solusi bukan pada masalah. Prinsip coaching: prinsip dan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik. Menurut Costa dan Garmstone 2016 menyampaikan bahwa kita bisa memberdayakan guru melalui coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi yang interaksinya bergantung kepada tujuan dan hasil yang diharapkan. Namun posisi awal yang diambil adalah sebagai seorang coach sebelum mengetahui tujuan dan hasil yang diharapkan oleh guru yang akan diberdayakan. Yang pertama, kemitraan. Antara coach dengan coachee-nya hubungannya setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi, memberdayakan percakapan diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan coachee yang paling mungkin dilakukan dan kemungkinan berhasil. Kompetensi inti coaching: 1. Kehadiran penuh atau present, kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melaksanakan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif, kemampuan mendengarkan seksama informasi yang disampaikan coachee dan memberikan apresiasi dengan merespon. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot, kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang mampu membuka pemikiran dari coachee atau memunculkan ide-ide terkait solusi dari permasalahan yang dialami coachee. Julian Treasure mengenalkan rasa dari mendengarkan aktif. Rasa merupakan akronim dari appreciate, summarize, dan ask yang dijelaskan sebagai berikut. Mendengarkan dengan rasa, receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. Appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengangguk, kontak mata. Summarize,
Rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci. Jadi, as, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Dalam proses coaching ada satu model yang biasa digunakan oleh seorang coach, yaitu model Tirta, yang meliputi langkah-langkah berikut. T. Tujuan, menyepakati topik pembicaraan. I. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. T. Tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Umpan balik berbasis coaching. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. 1. Tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coachee. 2. Tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. 3. Sesuai prinsip coaching, pembelajaran umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. 4. Selalu mulai dengan memahami pandangan atau pendapat coachee. Refleksi. Pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik selaras dengan salah satu peran guru penggerak. Menjadi coach bagi guru lain setelah mempelajari coaching akan melakukan atau mengimplementasikan di sekolah. Dalam menjalankan peran menjadi coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, guru harus berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Belajar keterampilan coaching, memberdayakan diri melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesional sendiri, harus dapat mengambil pembelajaran, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengakses keterampilan metakognitif ketika melihat dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri terkait belajar, pencapaian tujuan, dan pemecahan masalah. Sebagai coach harus lincah berpindah-pindah dari pemikiran pengembangan rekan sejawat pada level individu dan level anggota komunitas pendidik di sekolah. Setelah saya belajar materi coaching ini, saya sudah mencoba melakukan praktik sebagai coach. Saya merasa tertantang bagaimana bisa menggali pengalaman dalam mengatasi masalah dan membuat pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan coaching saya tanpa berusaha memberikan arahan. Saya juga belajar menahan diri untuk tidak menjudgment, mengasumsikan, serta mengasosiasikan ketika coaching berpendapat. Untuk permasalahan ini, saya bertanya pada diri saya, apa yang bisa saya lakukan agar emosi saya terkontrol? Disinilah keterampilan sosial emosional yang saya pelajari di modul 2.2 diuji pemahamannya. Saya harus mampu mengolah emosi, keterampilan kesadaran diri, pengolahan diri, dan keterampilan berelasi perlu diterapkan ketika saya menjadi coach di kelas. Selama pembelajaran, saya merasa mampu dalam menahan diri untuk tidak menjudgment ketika murid saya berpendapat. Saya berikan mereka kebebasan berpendapat ketika saya mengajukan pertanyaan, tentu dengan pengaturan kesempatan berpendapat agar tidak mengganggu ketertiban di kelas. Saya merasa berhasil dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Saya juga selalu berusaha menjadi pendengar yang baik bagi rekan sejawat ketika mereka berkeluh kesah yang sedikit banyak dapat melepaskan beban mereka. Dari percakapan santai ini terlahir rencana bagaimana rekan berusaha mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan tentu saja saya tetap menerapkan 3 keterampilan coaching yang sudah saya pelajari. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sistem Among Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra murid untuk menguatkan kodrat yang mereka miliki. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran yang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu murid. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru adalah petani, murid adalah tanaman, dan setiap individu murid adalah tanaman berbeda. Jika padi membutuhkan banyak air, tentu berbeda perlakuan terhadap jagung yang justru membutuhkan tempat kering untuk tumbuh dengan baik. Kegiatan untuk melatih menghadirkan presence yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan teknik stop dan mindfulness yang telah kita pelajari pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional yang lalu. Tidak ada satu cara yang terbaik untuk semuanya, karena setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk dapat menghadirkan presence.
Untuk itu, temukan cara yang paling efektif untuk pendidik agar bisa terus melatih diri dan menerapkannya sebelum dan selama melakukan percakapan coaching. Pendekatan sosial dan emosional dalam praktik coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru, murid akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengenalan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan dan kebahagiaan. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang siap mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semua akan bisa terlaksana dengan baik bila guru memiliki daya atau memberdayakan segala potensi dan kodrat yang ada. Maka seorang guru mutlak membutuhkan keterampilan coaching ini sehingga guru mampu mengamong atau menuntun murid menuju kodrat terbaiknya dalam meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sekaligus sebagai anggota masyarakat. Salah satu peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain, harus mampu menjadi mitra bagi guru lain dalam menyelesaikan masalah. Guru penggerak mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Hubungannya kedua peran tersebut, ketika melakukannya, seorang guru penggerak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai PSE, harus memiliki kesadaran diri, kesadaran sosial yang baik, serta melakukan coaching, mampu menahan diri dan keinginan untuk berkomentar yang menjudgment, menjadi pendengar setia ketika coach sedang menyampaikan pemahamannya. Modul ini sangatlah menunjang untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, bergerak, bergerak, menggerakkan.